Tidak ada contoh sedikit pun dari Nabi SAW dan para sahabat membaca zikir atau nama-nama Allah dengan cara berjamaah. Tidak sehabis sholat, tidak sebelum sholat, tidak pula di kesempatan yang lain. Berzikir berjamaah itu termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Apalagi kalau yang dia baca nggak jelas. Ya, apa yang dia baca? Zikir-zikir yang dia buat sendiri, lafaz-lafaz yang mereka ciptakan sendiri, atau salawat-salawat yang mereka ada-adakan tanpa berdasarkan dalil, maka ini lebih parah lagi. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ustadz, kenapa zikir setelah sholat berjamaah tidak boleh dilakukan secara bersama-sama dengan dipimpin imam? Jawabannya cuma satu, nggak ada dalilnya, itu saja. Tapi tak satu pun menyebutkan bahwasanya beliau berzikir memimpin para sahabat. Kenapa nggak ada? Padahal yang lain-lain banyak. Padahal ikhwatiddin, pembahasan dalam fikih masalah kitab sholat itu paling tebal dibandingkan masalah lain. Kalau antum perhatikan, antum beli buku fikih, hitung berapa halaman fikih sholat dengan fikih yang lain, pasti lebih tebal. Karena apa? Sholat itu lebih detail dia, lebih detail. Hadisnya luar biasa detailnya. Ya. Terus kenapa kok nggak ada dalil beliau mengimami orang berjamaah untuk berzikir? Kenapa nggak ada? Tandanya memang nggak ada. Masa nggak ada para sahabat? Atau lupa para sahabat? Untuk yang satu ini lupa mereka meriwayatkan. Hanya Pak Kiai kan yang meriwayatkan. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini tauhid, ini syirik, ini macam zikir namanya. Apakah boleh orang berzikir dengan berjamaah? Nggak ada contoh. Zikir dengan berjamaah bersama-sama nggak ada contoh dari Nabi. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat juga nggak pernah melakukan demikian. Jadi, zikir dengan berjamaah nggak ada contoh. Dan kita disuruh berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang dan setiap waktu, nggak mesti dipimpin, nggak mesti dikomando. Ada zikir pagi kita baca masing-masing, zikir sore ada zikir kita keluar, kita masuk masjid ada zikir masuk masjid, keluar masjid ada zikir masuk masjid, masuk WC ada zikirnya, keluar juga ada zikirnya. Kita sambil bawa mobil, bawa motor sambil berzikir bisa, nggak mesti berjamaah karena nggak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau berzikir, tapi suaranya kor, ada suara satu, suara dua. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Ini kayak di gereja, Pak. Apa dahulu Rasulullah SAW seperti itu zikirnya? Tidak ada. Rasulullah tidak pernah mencontohkan cara seperti itu, Pak. Yang diperintahkan oleh Allah berzikir apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal. Berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru' dan rasa takut dan dengan suara yang tidak keras. Maka kita berzikir itu dengan suara lirih, ya. Dan kita berzikir dengan penuh khusyuk begitu, Pak. Orang Khawarij inilah yang pertama melakukan zikir jamaah di dalam Islam, sebagaimana diriwayatkan Imam Ad-Darimi dalam Sunan beliau. Di Masjid Kufah ada segolongan orang yang berkumpul untuk berzikir bersama. Ada pimpinannya, ada jamaahnya. Maka pimpinannya memerintahkan untuk mengucapkan tasbih, takbir, dan seterusnya. Mereka berjamaah. Inilah pertama sekali terjadinya zikir berjamaah dalam Islam. Dan kata para sahabat, mereka yang terlibat dalam zikir jamaah tersebut juga ikut memerangi kami bersama golongan-golongan Khawarij. Ini baik. Kan zikir, tasbih, tahmid, tahlil,
Nggak ada yang buruk kan? Di masjid lagi. Nunggu salat subuh lagi. Berarti kebaikan di atas kebaikan. Kalau baik, kenapa para sahabat tidak ada yang pernah melakukannya? Nah, lihat. Berarti Abu Musa al-Asy'ari punya benteng yang kokoh bahwa kebaikan dalam Islam ini tidak ada yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Mana ada? Salat apa yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat? Nggak ada. Seluruh kebaikan dalam Islam ini pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Jika belum pernah dilakukan oleh para sahabat, maka itu buruk. Maka itu tidak baik. Walaupun berupa sholat, walaupun wujudnya puasa, walaupun tawaf, walaupun sa'i, walaupun azan. Ya. Maka muncul kaidah apa? Lau kana khairan, lasabakuna ilaih. Seandainya sesuatu itu benar, baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan.